Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul Maharani dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer pada mata kuliah Elektronika Analog dan Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rangkuman materi mengenai mata kuliah Elektronika Analog dan Digital dengan topik Sistem Elektronika Analog dan Digital. Baiklah, yang pertama yaitu analog dan digital. Analog. Analog adalah sistem pengolahan sinyal yang datanya diolah secara kontinu atau bertahap. Dengan kata lain, sistem analog mempunyai range dalam pengolahan data dan sinyal. Sementara digital adalah pengolahan sinyal yang datanya diolah secara diskret, yaitu nilainya berubah secara ekstrim atau naik atau turun secara drastis. Berikutnya yaitu data dan sinyal. Data didefinisikan sebagai besaran yang mempunyai atau membawa informasi. Sementara sinyal adalah representasi data tersebut dalam bentuk besaran listrik seperti tegangan atau arus. Selanjutnya yaitu elektronika, sinyal dan data analog. Elektronika analog ialah bidang elektronika yang membahas sinyal listrik yang bekerja pada rangkaian elektronik bersifat kontinu, sedangkan komponen yang digunakan umumnya disebut komponen diskret. Sinyal analog merupakan suatu besaran yang digunakan dalam proses pengiriman sinyal berbentuk gelombang. Contohnya yaitu suara telepon dan radio, gambar kamera, dan video pada televisi konvensional. Data analog adalah data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Gelombang pada sinyal analog yang umumnya berbentuk gelombang sinus memiliki 3 variabel dasar, yaitu amplitudo atau ukuran tinggi rendahnya tegangan dari sinyal analog, frekuensi atau jumlah gelombang sinyal analog dalam satuan detik, dan phase, besar sudut dari sinyal analog pada saat tertentu. Selanjutnya, transmisi analog. Transmisi analog merupakan proses pemindahan sinyal analog tanpa mengurangi kontennya sama sekali. Sinyal dapat berupa data analog, atau data suara, atau data digital, atau data luar modem. Ada 2 transmisi analog. Yang pertama yaitu analog to analog transmission, yaitu konversi analog ke analog atau modulasi adalah representasi informasi analog dengan sinyal analog. Yang kedua yaitu DAC atau Digital to Analog Converter, adalah perangkat elektronika yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital atau diskret menjadi sinyal analog atau kontinu. Berikut gambar dari transmisi keduanya. Berikutnya yaitu elektronika, sinyal, dan data digital. Elektronika digital adalah sistem elektronika yang menggunakan isyarat digital. Elektronika digital adalah representasi dari aljabar bulan dan digunakan di komputer, telepon genggam, dan berbagai produk konsumen lainnya. Sinyal digital merupakan hasil teknologi yang dapat mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1 sehingga tidak mudah terpengaruh oleh noise. Proses informasinya pun mudah, cepat, dan akurat. Tetapi transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Data digital adalah data yang menggunakan sistem binary, yaitu 0 dan 1 atau on dan off dalam menginterpretasikan informasinya. Selanjutnya, transmisi digital. Transmisi digital merupakan proses pemindahan sinyal digital. Sinyal digital mengandung data dalam bentuk binary. Untuk pengiriman jarak jauh, transmisi digital memerlukan alat pengulang atau repeater. Terdapat 2 jenis transmisi digital, yaitu digital to digital transmission dan analog to digital transmission. Digital to digital transmission data atau informasi dapat disimpan dalam 2 cara, analog dan digital.
Konversi digital ke digital yang dimaksud di sini adalah perubahan dari data digital ke sinyal digital. Kemudian, analog to digital transmission. Analog to digital converter atau ADC adalah pengubah input analog menjadi kode-kode digital. Umumnya ADC digunakan sebagai perantara antara sensor yang kebanyakan analog dengan sistem komputer seperti sensor suhu, cahaya, dan lain-lain. Berikut gambar dari kedua transmisi. Selanjutnya, perbandingan sinyal analog dan digital. Dalam pengiriman sinyal melalui media transmisi, sinyal analog mudah terkena gangguan atau noise, sehingga di sisi penerima sinyal tersebut terdegradasi. Sementara untuk sinyal digital, selama gangguan tidak melebihi batasan yang diterima, sinyal masih diterima atau dikenali dalam kualitas yang sama dengan pengiriman. Selanjutnya yang terakhir, yaitu perbandingan data analog dan digital. Data analog dirancang untuk suara, tidak efisien untuk data, banyak terdapat noise, kecepatan relatif rendah, overhead tinggi, dan analog bisa dikonversi ke digital. Sementara untuk data digital, dirancang untuk data dan suara, kecepatan tinggi, overhead rendah, digital bisa dikonversi ke analog, lebih mudah pemrosesannya, dan mendukung perkembangan teknologi. Itulah tadi pemaparan rangkuman materi mata kuliah elektronika analog dan digital dengan topik sistem elektronika analog dan digital. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.